sore menjelang malam hari ini Tuhan, dan sebentar kami akan melakukan pembelajaran kuliah apologetika. Tuhan memberkati hambanya yaitu Bapak Apollo Sebua sebagai dosen pengajar kami Bapak. Tuhan juga memberkati hambamu juga Pak Irwan dan juga Pak Sibarani dan teman-teman yang lain yang belum bergabung Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sinyal yang kami pakai agar melalui kuliah online ini bisa berjalan dengan lancar karena semua berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kuliah pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan lihat bahan kita, ya. Sampai jauh ke bawah. Semalam ini sudah waktu kami pertama sampai di situ sudah siap semalam. Patristik juga sudah. Nah ini kita sekarang yaitu apologet barat sudah, dan kita masuk sekarang adalah udah nampak ini ya, kuning. Saya kasih dia merah biar nampak. Ya. Jadi apologetika pada abad pertengahan, yaitu sekitar kira-kira tahun 500 sampai 1500. Nah, di mana pada saat itu agama Kristen menjadi agama negara, ya, dan agama Kristen di situ tidak perlu lagi menurunkan apologetnya, karena kenapa? Agama Kristennya sudah menjadi agama negara yang memang sudah diterima oleh semua orang pada abad 500 sampai 1500 rentang waktunya itu. Nah, sehingga pada saat itu agama Kristen menjadi dasar bagi setiap bidang kehidupan apapun pada zaman itu ya. Bapak-bapak gereja sangat berkuasa penuh. Maka pada saat itu kalau ada aja apa yang melanggar aturan, maka hukumannya ya memang mati. Nah, apologet pada zaman ini, pada zaman itu menjadi pada zaman itu ya ini di sini zaman ini artinya pada zaman abad pertengahan itu menjadikan teologi yang fundamentalis. Nah, dalam arti di situ setiap keputusan bahkan yang mengendalikan negara adalah gereja. Ya, itu yang terjadi, ya, sehingga teologi itu menjadi fundamentalis. Dan sekarang juga di Indonesia juga sedang bangkit yang disebut dengan gereja yang fundamentalis, ya, gereja fundamentalis artinya di situ segala sesuatu harus berdasarkan Alkitab secara harafiah. Ya. Jadi tidak ada pembelaan lagi. Kenapa? Karena memang itu yang berkuasa pada zaman itu. Kalau dikatakan pada zaman itu kalau kamu mencuri maka potong tangan, maka memang harus dipotong. Namanya aja penerapan Alkitab, ayat Alkitab secara fundamentalis. Dan sekarang ya ada gereja yang sekarang juga sedang berkembang yang memang paham fundamentalis, ya. Itu banyak. Ini sekarang gereja juga ada seperti itu, sekarang sedang berkembang juga mereka sekarang. Bahkan ada sekolah teologi mereka tidak perlu mendaftarkan sekolah teologi mereka ke Ban PT, ke pemerintah, karena nanti kalau sudah mereka dapat itu berarti esensi kefundamentalan Alkitab itu hilang. Nah itu. Jadi ini artinya gereja-gereja yang fundamentalis itu pada zaman itu adalah apapun yang terjadi dalam perilaku manusia harus berdasarkan kebenaran
Alkitab. Di luar itu maka berhadapan dengan pengambil kebijakan di negara, karena memang yang mengendalikan negara adalah yang memang agama pada zaman itu, ya. Nah, itu berlangsung sampai 1500, ya. Nah, tokohnya siapa di situ? Ada Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas itu dia mensintesakan yaitu antara iman dan akal budi. Nah, itu dia. Jadi iman gereja pada saat itu tidak boleh bertentangan dengan akal budi. Ya, sebagai orang Kristen pada zaman itu semampunya dia mensintesakan imannya itu dengan akal budi. Ya, maka ketika ada manusia atau ada orang yang bertentangan dengan akal budi, walaupun dia punya iman, maka dia memaksa. Artinya pada zaman itu mereka memaksa iman itu, modal utamanya atau bahan bakunya adalah akal budi. Segala sesuatu yang tidak berkenan dengan akal budi, maka akan mendapat yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensinya ya mati, digantung, dan dihukum mati. Ya, itu dia. Nah, makanya pada masa itu timbullah secara fundamentalis, maka mereka membuktikan adanya Allah. Ya, secara logika ilmiah pengetahuan. Yang pertama adalah ini, bahwa bukti adanya Allah itu adalah adanya gerakan, adanya penggerak. Ini bukan gerakan, penggerak ini ya, adanya penggerak. Salah, itu dia, penggerak. Nah, adanya pergerakan. Nah, yang melakukan pergerakan itu adalah Allah. Nah, secara logika mereka, kita dibawa pada masa itu adalah dibawa logika itu kepada hal-hal yang memang secara otentik dapat dibuktikan, bahwa Allah itu dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan. Nah, itu dia. Nah, persoalannya adalah, ini tidak juga semua bergerak. Nah, memang ini dia. Jadi contoh kalau umpamanya di suatu daerah tidak ada angin yang bergerak dan segala macam, apakah tidak ada Allah di situ? Kan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, cara mereka membuktikan lagi bahwa ada yang disebut dengan gejala sebab akibat. Ya, ini dia. Creatio ex nihilo. Berarti segala sesuatu ada penyebab, yaitu prima, kausa prima itu, ya, kausa prima. Segala sesuatu ada penyebabnya. Nah, jadi secara terstruktur, ya, manusia di alam semesta ini hanya tunduk kepada suatu aturan yang secara hierarki turun kepada manusia. Berarti apapun yang terjadi di alam semesta ini berarti oleh karena sebab akibat. Itu dia. Jadi pola pikir pada zaman itu diatur sedemikian rupa sehingga para pemimpin gereja itu mereka memposisikan diri mereka sebagai sesuatu yang berotoritas. Otoriter gereja pada saat itu begitu tinggi, dan itu yang terjadi sekarang. Ini contoh ya, maaf kata. Inilah yang terjadi sekarang di gereja, atau bukan di gereja, di agama tertentu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kristolog agama tertentu membuat satu image atau pengaruh kepada jemaat. Artinya apa? Supaya jemaat itu percaya sepenuhnya
kepada ajaran para pemimpin umat, dan sehingga oleh karena itu umat tidak boleh berdalil lagi. Itu. Nah, contoh sekarang agama-agama atau penceramah-penceramah agama tertentu ya. Nah, mereka mengasosiasikan salah satu contoh. Kalau Anda bapak-bapak, ibu melihat di YouTube, ada di situ bahwa ada penceramah-penceramah katanya sejak dari kecil sudah ditanamkan kebencian kepada orang Muslim atau agama karena nyanyian balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning, apa itu ya? Hijau dan itu. Balonku meletus balon hijau hatiku. Nah, ini dia. Jadi artinya di situ adalah ditanamkan katanya kebencian dari kecil. Nah, saya tidak tahu apa artinya apologet seperti itu. Tapi tujuannya itu adalah untuk mempengaruhi bahwa apapun yang dikatakan oleh pemimpin agama itu adalah tidak boleh dibantah. Kalau dibantah berarti tidak masuk surga. Nah, ada juga di ajaran Kristen, tetapi ajaran Kristen bukan seperti itu. Jadi kalau kita membuat itu berarti kita semakin mengkerdilkan main jemaat. Nah, Kristen tidak seperti itu. Sebagai orang Kristiani itu adalah harus cerdas dan cakap mengajarkan. Jadi agama Kristen itu adalah di bawah nanti kita ketemu itu adalah sifatnya itu adalah dinamis. Dia ya nanti. Nah, gejala sebab akibat, dan yang ketiga pernyataan gambar Allah manusia. Nah, ini dia. Dalam juga abad itu mereka mengedepankan atau mengutamakan bahwa manusia itu adalah gambar Allah, karena memang di dalam Alkitab dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu dia. Jadi mereka Alkitab, sebagaimana Alkitab berkata bahwa kita itu adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Betul, memang betul kita gambar Allah. Tetapi gambar Allah di dalam diri manusia itu adalah bersifat dinamis dia. Ya, dinamis dia, tidak terpaku. Ya, jadi kalau dikatakan seperti mereka itu berarti artinya apa di situ? Kalau kita gambar Allah maka seluruh mana Allah. Nah, ini dia. Kenapa persoalan? Karena Alkitab juga berkata tidak seorang pun benar. Ya. Kalau itu nanti betul memang kita ikuti itu. Tetapi ini yang dia yang menjadi masalah itu. Ketika nanti seseorang itu melanggar hakikatnya sebagai gambar Allah, maka yang berhadapan dengan dia adalah hukum. Dan itulah yang disebut dengan syariat di agama di Muslim. Syariat kita dihukum, ada hukumnya. Jadi seluruh hukum itu tidak boleh dilanggar. Ketika orang mengalami nanti melanggar hakikatnya sebagai gambar Allah, maka konsekuensinya ya memang hukuman, tidak bisa tidak bisa disangkal itu. Itu dia, tidak bisa. Ya sudah jelas itu tidak bisa disangkal ya. Bahwa ketika kita menjadi dan dinyatakan sebagai gambar Allah, maka seluruh hakikat hidup kita tunduk. Nah, ini dia memang. Tetapi Alkitab memang mencatat manusia itu, Allah menjadikan manusia itu dengan memberi kepadanya, yaitu apa? 3 hal di dalamnya, yaitu memberikan pengetahuan, memberi kehendak, dan perasaan. Kalau kita benar seperti tadi pandangan para fundamentalis tadi itu,
kita adalah gambar Allah, maka seluruh, dan memang itu yang diinginkan, yang dikehendaki, seluruh hakikat hidup kita adalah untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya gambar Allah yang Allah berikan di dalam kita itu adalah dia bersifat merdeka. Dia dinamis, artinya ya dia tidak secara struktur betul kita, tetapi ada Tuhan memberi yaitu kebebasan di dalam kita. Jadi Tuhan menuntut kebebasan itu. Jadi kalau ini tadi mereka katakan kita gambar Allah sepenuhnya, memang benar, tidak bisa disangkal itu. Tetapi kalau kita terpaku di situ betul menjadi gambar yang secara fundamentalis, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah yang makanya Yesus berkata hukum Taurat itu ya saya ambil alih aja lah, tidak bisa kamu lakukan itu. Ya, nah jadi gambar Allah yang mereka maksud di situ adalah gambar Allah yang fundamentalis dalam diri manusia, sehingga manusia tidak boleh bergerak di luar kehendak daripada Allah. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali penerapan gambar Allah itu adalah tidak boleh lepas dari tadi itu. Kita belajar semalam dari filosofi, etika, dan budaya. Nah ini yang menjadi masalah ini. Kalau benar itu dilaksanakan secara fundamentalis, maka ketika kita berhadapan dengan etika, maka konsekuensinya adalah hukuman mati. Etika, ya, tidak boleh mencuri, namanya gambar Allah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, ya. Makanya kita di Perjanjian Baru adalah kadang kita sering menaruh kuk di atas punggung orang lain, padahal kuk itu kita tidak pikul, cukup orang lain. Nah ini, nah yang keempat, adanya kesempurnaan. Betul. Hanya satu yang sempurna adalah Allah. Di luar Allah tidak ada kesempurnaan. Ya. Nah, makanya Alkitab berkata, nah, seandainya juga kita mengikuti itu, maka dalam pandangan mereka, karena memang tadi berhadapan dengan filosofi, etika, budaya, maka bisa juga manusia berpeluang menjadi sempurna. Nih, ini dia. Makanya saya taruh di sana adalah yang sempurna itu adalah hanya Allah, nggak ada. Nah, tetapi kalau berbicara tentang tatanan etika, tatanan pengetahuan, epistemologinya, maka seringkali manusia mengklaim dirinya adalah sempurna. Ya, sempurna dia. Sering sekali gitu. Ya, bahkan ada pemimpin-pemimpin gereja yang dipandang jabatan atau tingkat keilahiannya sama dengan Tuhan. Ya, salah satu contoh seringkali kita dengarkan itu Bapak Suci, iya kan? Bapak Suci. Nah, kadang juga kalau di gereja-gereja kita, contoh ya, maaf kata, kalau datang pemimpin gereja, semua orang bungkuk, memberi hormat. Ada kan? Apalagi kalau datang Eporus, semua pendeta berdiri dan apa katanya, opui. Udah berarti kedudukannya sudah tinggi sekali ya. Berarti sudah mencapai tahap kesempurnaan. Berhadapan lagi kita dengan agama Buddha, Hindu, orang-orang Buddha, Hindu bisa mencapai kesempurnaan. Ketika mereka melewati pertapaan, penyiksaan 1000 tahun itu, maka ketika selesai mereka penyiksaan itu, ya, maka mereka bisa masuk ke nirwana, jadi sempurna. Tapi manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah.
Nah, tetapi kadang manusia mengklaim seperti bapak-bapak gereja pada zaman itu adalah mereka mengklaim mereka adalah anak dewa, titisan dewa, sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Nah, yang kelima, causa finalis. Nah, betul. Tuhan, nah, causa finalis bagi mereka itu adalah bahwa sebagai pencipta, maka aku akan memberikan kuasa kepadamu. Nah, bisa saja juga mereka mengklaim bahwa causa finalis itu ya di dalam para imam, para pemimpin. Nah, tapi saya tulis di situ bahwa tujuan akhir manusia itu adalah kembali kepada Allah. Suci-sucinya manusia, dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar Tuhan. Maka akhir dari seluruh makhluk hidup adalah ya Tuhan, tidak ada lain. Ya, jadi manusia tidak ada yang mampu menyamai atau menyamai kedudukan Allah dalam sejarah kehidupan ini. Ya, tidak ada. Nah, apa kesimpulan daripada apologetika perjanjian abad pertengahan? Yang pertama, kesimpulannya adalah para apologet abad pertengahan itu, yang pertama mereka berusaha mensintesakan Injil Yesus Kristus dan kebudayaan dan pikiran manusia. Itu tadi. Nah, usaha apologet mereka melakukan apologet itu dengan ya Injil itu disintesakan dengan kebudayaan, mengakomodir budaya dan mengakomodir pikiran, maka dari situlah mereka masuk. Ya. Maka itulah yang terjadi, ya maaf kata sampai sekarang ya terwariskan itu. Seperti para penginjil pertama sampai di tanah Batak pertama sekali, yang aturannya sebenarnya by Sinomensen di sana dia juga sudah mengerti sebenarnya, tetapi tidak ada jalan lain. Dia harus mensintesakan Injil itu dengan budaya dan pola pikir masyarakat di Tapanuli, di Toba. Itu dia memang nggak boleh, nggak bisa disangkal itu. Dia mensintesakan itu. Nah, seandainya dia tidak mau melakukan itu, maka resikonya mati seperti yang dua orang sebelumnya. Dua orang sebelumnya tidak makan sirih, tidak segala macam, akhirnya ya gitu. Tetapi dia tetap juga makan darah, dia juga makan sirih, dan dia juga mengikuti pola pikir dan budaya di Toba. Nah, baru Injil itu masuk. Nah, kalau tidak, maka tidak bisa masuk. Nah, itulah cara pendekatan apologetis secara pada abad itu, pertengahan itu memang. Yaitu pada abad pertengahan itu. Mereka juga mensintesakan itu tadi. Injil itu bagaimana? Karena tujuan utama mereka adalah bagaimana Injil bisa masuk di suatu komunitas atau daerah. Ya. Nah, yang kedua, tuh ya, apa yang terjadi kalau begitu? Nih, teologi dan apologetik lama-kelamaan adalah sekedar mempertahankan status quo. Nah, ini dia yang terjadi. Mempertahankan status quo di suatu komunitas. Dan itu yang terwarisi sampai sekarang memang. Nah, Allah menjadikan puncak dari menara pikiran filosofis. Nah, jadi yang dipakai di situ pendekatannya adalah pendekatan filosofis, di mana filosofi itulah yang menjadikan pendekatan manusia kepada Allah.
Ya, ini dia. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa Allah itu begitu jauh dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, maka dalam arti di situ bahan utama atau sumber utama cara manusia mengenal Tuhan adalah pikiran filosofis. Jadi manusia tidak semua manusia memiliki pengetahuan epistemologi yang benar, ya. Tetapi dalam hal ini yang harus dilakukan manusia itu adalah apabila dia memiliki filsafat yang benar, maka dia bisa menemukan sehingga iman tersisih. Tuh. Iman tidak lagi menjadi bahan utama untuk atau pengenalan akan Tuhan, tetapi pikiran filosofis. Ya. Nah, yang ketiga lagi, ini lagi ya. Teologi terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan bahasa dan jalan pikiran filsafat. Tanpa penyesuaian atau akomodasi ini, teologi tidak pernah akan berhasil memasukkan Injil dalam pikiran manusia. Nah, ini dia. Jadi ada akomodasi. Ya, akomodasi ya. Artinya mengakomodir akal pikiran manusia sehingga firman bisa menembus itu. Dan memang begitu, dia memang itu adalah sistem daripada penginjilan, yaitu dia memang itu adalah cara. Nah, tetapi yang terjadi apa tadi? Yang terjadi adalah teologi terpaksa yang menyesuaikan diri di situ dengan alam pikiran manusia itu. Nah, mungkin kita bertanya, apa salah? Seperti Pak Yohanes umpamanya di Aceh, otomatis dia masuk di ranah budaya, ranah kehidupan sosial. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebagai Yohanes sebagai apologetis dia harus melakukan itu memang. Karena tanpa itu kalau dia tadi nanti apa itu dia seperti melakukan tadi ya di sebelumnya tadi fundamentalis, maka mungkin saya rasa ya si Yohanes di Aceh itu usianya seusia jagung aja lah. Sudah disuruh pulang karena memang menabrak yaitu tata budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat, etika di sana. Nah, jadi memang kalau ini dilaksanakan ya memang pasti ada yang disebut dengan akomodasi, perpaduan atau sintesa. Ya, kita tidak bisa distansi di situ. Nah, kalau umpamanya kita bersikap distansi di suatu daerah dan tujuan kita untuk menyampaikan apologia tentang Kristus, maka udah angkat kaki aja lah dan pulang. Ini tidak ada artinya memang. Dan inilah karena kita ini berbicara tentang apologet ya, bukan teologi. Dan ini petunjuk atau ini adalah metode yang dipakai untuk mengakomodir umat atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu dia tadi harus memang itu. Nah, yang ketiga, keempat, kesadaran Alkitab tentang sejarah adalah kurang. Sebab itu selama abad pertengahan hampir tidak ada pekabaran Injil yang adalah perang salib. Nah, ini dia kenapa? Karena yang diutamakan pada saat itu bukan pengkabaran Injil, karena memang agama sudah menjadi agama negara, tidak perlu lagi. Maka yang terjadi apa? Ekspansi daerah, penjajahan, perluasan wilayah, perluasan kekuasaan, maka akhirnya terjadi perang pada zaman itu. Nah, karena penginjilan tidak ada lagi, apologia nggak ada lagi. Kenapa? Sudah nyaman. Jadi artinya apa yang terjadi? Tadi ada kita baca status quo ya.
Nah, yang terjadi apa? Kita sudah ada di dalam status quo, ya sudah nyaman pada zaman itu, ya nggak apa-apa, udah nyaman aja, udah nyaman, ya. Jadi tidak perlu lagi ada ekstra kerja untuk penyicilan, sudah ya apanya kok agama Kristen kok sudah menjadi agama negara, kok tidak perlu lagi. Jadi seluruh kebijakan pemerintah ya memang harus bergantung kepada ajaran ya gereja. Apa yang disampaikan gereja maka tidak bisa ditolak lagi, ya begitu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kanon, yaitu kanon Alkitab. Kanon dan Alkitab. Jadi di bahan kita itu ada di situ juga, saya rasa di bahan bapak-bapak. Ya. Kanon, ya, pada dasarnya memang kanon Alkitab ini memang butuh sejarah lama. Prosesnya pun lama. Bayangin aja lah, mengumpulkan pada zaman itu banyak sekali kitab yang muncul, tetapi mereka menetapkan standarnya itu kanon. Jadi kanon ini adalah pengukur atau alat evaluasi untuk dijadikan sebagai kriteria apakah kitab-kitab ini layak masuk dalam Alkitab atau tidak. Ya. Nah, tentu orang yang berapologet, nah ditanya ke kita, ya, lalu apa standar? Ya, kenapa hanya 66? Ya, kenapa hanya buku itu yang ada? Kenapa nggak ada yang lain? Kan begitu kan? Ya, maunya ada yang lain lah. Jadi mereka menetapkan standar, yaitu kanon. Artinya apa di situ? Ukuran-ukuran dan standar yang dikenakan bagaimana suatu kitab bisa dimasukkan di dalam Alkitab. Dia banyak kitab dulu, banyak itu dulu ya, apa namanya itu manuskrip itu di manuskrip bahasa Yunani aja pun itu bisa mencapai 5.000 lebih. Ya, bahasa Latin ya banyak sekali. Nah, kalau itu dimasukkan semua ya udah, tidak bisa. Ya, tunggu ya, saya jam berapa? Oh, jam 6 kurang. Bentar ya, sabar, saya tulis ini. Oke, nah, jadi ada evaluasi yang perlu dikembangkan pada saat itu sehingga kitab-kitab tersebut layak dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, salah satu kriterianya adalah ajaran, yaitu patokannya adalah salib Kristus. Jadi kitab yang mendekati yaitu salib Kristus maka bisa dimasukkan. Nah, mungkin banyak juga ada beberapa buku di Alkitab juga yang memang tidak punya tidak ada menyebut Tuhan di dalam Alkitab itu. Tetapi ada kalau kita bisa melihat nanti sejarah-sejarah penulisan Perjanjian Lama, sejarah penulisan Perjanjian Baru, ya. Jadi Perjanjian Lama itu disusun selama dalam periode 1000 tahun. Coba pikir itu ya, disusun dalam periode 1000 tahun, ya. Jadi
kira-kira itu dimulai penyusunannya itu adalah sekitar pertengahan milenium kedua, ya, sampai pertengahan milenium pertama, yaitu sekitar 300 sampai 400 tahun sesudah Masehi, lama sekali. Nah, itu pun disusun oleh orang yang tidak pernah ketemu, ya. Jadi di situ dia. Nah, jadi penyusunan itu dari abad sebelum Kristus sampai kepada Kristus 400 tahun sesudah Masehi, baru final daripada penyusunan perjanjian lama dan perjanjian baru dia lengkap pada saat itu. Jadi membutuhkan waktu 1500 tahun, bukan waktu yang bukan waktu yang singkat, ya, itu lama, ya, begitu lama. Nah, bagaimana prinsip penyusunannya? Mari kita lihat prinsip penyusunannya itu, ya. Alkitab dapat dipercaya. Nah, prinsipnya itu adalah bahwa Alkitab itu harus dapat dipercaya. Dalam arti di situ adalah berasal dari Tuhan dan merupakan nafas daripada ilahi, ya. Jadi harus. Nah, siapa? Ini dia yang menjadi masalah. Bagaimana cara kita, pembelaan kita, supaya Alkitab itu dapat dipercaya oleh setiap orang, ya. Jadi, nah, Alkitab dapat dipercaya. Jadi artinya di situ bahwa apapun isi dalam Alkitab itu adalah dapat dipercaya. Nah, makanya nanti kalau kita sering mendengarkan di YouTube yang mereka katakan bahwa Alkitab itu sebenarnya katanya mereka orang-orang Kristen sudah menyelewengkan Alkitab atau sudah memalsukan. Nah, yang aturannya di Alkitab katanya sudah sebenarnya ada rasul ini, rasul itu ada, rasulullah. Tapi orang Kristen pada tahun 500 atau tahun 600 setelah setelah Nabi Muhammad sudah ada, baru mereka memalsukan Alkitab. Persoalannya adalah Alkitab secara kanonik sudah finalitas dia pada tahun 400 sesudah Masehi. Sementara Rasulullah baru ada 600 tahun sesudah Masehi. Bagaimana bisa? Nah, ini dia, itu secara pengetahuan, tidak mungkin secara tidak bisa. Nah, Alkitab itu juga apa di dalamnya? Mengandung nubuat. Nah, di Alkitab ada nubuat. Walaupun ada sekarang gereja-gereja yang fundamentalis, ada gereja tadi yang saya katakan gereja yang fundamentalis, mereka berkata bahwa nubuat itu sudah berhenti setelah ada yang sempurna. Ya, di Wahyu di sana ditulis bahwa setelah ada yang sempurna tidak ada, wahyu hilang, nubuat hilang, segala macam hilang dan tidak ada lagi. Ya. Tetapi tidak boleh disangkal bahwa Alkitab ini memang penuh dan mengandung nubuat. Tidak boleh disangkal. Ya, ketika kita berkhotbah aja pun, contoh berdoa aja pun sebenarnya itu namanya mereka berkata nggak ada lagi firman nubuat, nggak ada lagi firman yang mengandung mujizat, orang-orang yang fundamentalis, ya nggak ada lagi. Tetapi Alkitab ketika pun kita berdoa, contoh Tuhan berkatilah anakku dan biarlah masa depannya
kemudian hari kelak menjadi baik. Itu kan sudah doa-doa yang dapat dikategorikan ya sebagai nubuat, walaupun kita tidak bernubuat, tetapi karya itu ada. Orang berkata sekarang nggak ada lagi nubuat karena nggak ada nabi, ya nggak ada lagi. Tetapi karya nabi masih berjalan di dalam kehidupan para hamba Tuhan. Ya, karya nabi ada, masih ada, tidak berhenti. Nah, Alkitab mengandung nubuat. Yang ketiga, Alkitab itu asli theopnosis Allah. Artinya di situ Alkitab itu benar-benar yang diilhamkan, diwahyukan Allah kepada para penulis yang 40 orang itu sekitar. Ya. Jadi Alkitab itu kita bela, kita secara apologet kita, Alkitab itu bukan diturunkan secara fisik. Ini dia. Lalu dikasih kepada Yesus. Dalam pandangan apologet orang lain, agama lain, mereka berkata bahwa Alkitab itu dikasih langsung kepada Yesus. Yesus tidak pernah menerima Alkitab. Tidak pernah. Tidak. Lain dengan agama yang lain yang katanya bahwa langsung itu kitab itu dikasih langsung dan sudah disusun oleh Allah. Oh tidak. Kristiani tidak. Langsung satu buku dikasih ke dia. Oh enggak, bukan orang Kristen, enggak. Kita enggak, bukan seperti itu. Itu namanya kalau langsung dikasih itu namanya mekanistik. Ya itu dia. Jadi up down. Kita button up dari bawah ke atas. Jadi Alkitab itu tidak diterima dan Alkitab tidak pernah diterima oleh Yesus dari Allah. Enggak ada itu. Yang ada adalah Alkitab ditulis, artinya di situ Injil itu ditulis seluruh karya Tuhan Yesus selama di bumi, apapun pekerjaan dan karyanya, itulah yang dicatat di dalamnya. Ya, jadi beda dengan kitab yang lain yang secara fisikal langsung dikasih lalu baca. Oh tidak. Alkitab ada proses. Dan secara apologet, Alkitab itu mungkin Bapak Ibu berkata, kalau manusia yang menulis Alkitab, berarti jelas dong, pasti ada campur tangan, campur pikiran manusia. Ada. Karena Allah memberikan visinya, firmanya di dalam manusia itu, maka manusia menulis. Jadi makanya di Alkitab itu tidak boleh, maka di Alkitab itu adalah ada konteks budaya, konteks politik, konteks sastra, dan semua macam di dalamnya. Kenapa? Karena penulis pada zamannya ditulis sesuai dengan pengalaman dan history yang ditemukannya pada saat itu, pada sesuai dengan peristiwa-peristiwa sejarah Yesus. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Tetapi yang artinya tadi theopnosis itu artinya pikiran yang sudah diintervensi oleh ya Tuhan. Nah, makanya mungkin orang berkata, kan di ayat Alkitab kan banyak yang kontradiksi. Nggak ada yang kontradiksi di dalam Alkitab. Nggak ada. Ya, mungkin secara pikiran kita ya iya. Tapi nanti kalau kita baca ya mungkin tidak seperti itu. Nah, Alkitab atau firman Allah dalam Alkitab bersifat dinamis. Ini dia. Apologet Kristiani itu Alkitab itu adalah sifatnya adalah dinamis dia. Kenapa? Bukan seperti mekanik. Kalau mekanik itu mesin, tidak boleh diganggu gugat. Ya, kalau mesin itu adalah dia punya poros, lalu berjalan terus, tidak bisa dikembalikan ke atas. Petunjuk
jarum jam itu kan dari kiri ke kanan terus. Ada nggak jam yang dari kanan ke kiri? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi dia tunduk pada aturan. Kalau kalau dia bersifat mekanik itu. Jadi nggak bisa apapun yang sudah tercatat ya di situ. Makanya agama-agama tertentu. Nah ini dia. Coba kita bandingkan aja, ya. Itu. Apalagi kalau di tempat Pak Johannes di sana. Ya kan Pak Johannes? Kalau mencuri, Ya, potong tangannya. Potong tangannya, Pak. Terjadi, Pak. Potong tangan. Nah, Cambuk, kena cambuk. Cambuk. Nah, Nah, kalau berduaan kena cambuk, Pak. ya Pak, benar tuh. Kalau Di sini- berduaan baru disambuk. Harus syariah semua, Pak. Hukum syariah, Pak. Nah, itu. Berlaku hukum syariah. Nah, Ya, padahal sebenarnya hukum syariat yang paling fundamental sebenarnya adalah di Alkitab. Tetapi karena tadi Alkitab itu bersifat dinamis, maka cara berpikir orang Kristen atau Alkitab itu bukan seperti itu, tidak diatur secara mekanistik. Nah ini, jadi perlakuan cara orang Kristen memperlakukan Alkitabnya itu adalah dinamis dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kalau kita sebenarnya mematuhi aturan di Alkitab itu, contoh seperti yang dikatakan di Alkitab itu, ya, jika oleh karena matamu kamu berdosa, maka congkel Matamu. Maka sebenarnya syariat yang paling banyak adalah di Alkitab. Tetapi Yesus sudah mengambil alih seluruh syariat itu dalam kehidupan dirinya sendiri. Nah, cuman lalu kalau kita boleh bertanya, mana yang lebih berat melaksanakannya? Hukum Taurat yang dibawa oleh Musa atau hukum kasih yang dibawa oleh Yesus? Kan begitu. Ya kan Pak Yohanes? Ya Pak, benar Pak. Mana yang lebih berat Pak dalam pikiran Bapak? Hukum Taurat yang dibawa oleh Yohanes atau hukum kasih ya? Hukum Musa Pak, yang susah Pak, yang berat. Hukum Taurat. Ya. Nah, pasti berani? Dua-duanya berat, Lebih Pak. enak hukum kasih, Pak. Hah? Dua-duanya berat, Lebih Pak. enak hukum kasih, Pak. Jadi ya ini ada yang Kasih, lebih enak. fundamental ya Pak apa tadi ya yang berat bagi Pak Yohanes adalah hukum Taurat. Yang si Yusuf dua-duanya. Jadi si Yusuf ini memang terpengaruh dengan ala pikiran patristik tadi yang saling mengakomodir di sini dan itu ya oke ya kan Pak Yusuf. Ya, benar, Pak. Nah Pak Sibarani yang paling berat adalah hukum kasih. Nah mari kita lihat hukum Taurat sebenarnya Pak Yohanes istilahnya nggak sulit melakukannya. Ada duit, ada ternak, ya selesai. Tidak mencuri, tidak berzina, ya selesai, nggak ada dosa. Nggak ada kan? Nggak berdosa kita. Tetapi Yesus berkata kamu nggak sanggup itu. Karena makanya Yesus mengambil suatu yang lebih berat lagi. Apa kata Yesus? Kasihlah sama manusia. Laki-laki, jika engkau hanya memandang wanita dan titi-titi, maka engkau telah berzina dengan wanita itu. Mana hukum yang lebih berat? Hukum Taurat atau hukum kasih? Karena hukum Taurat adalah hukuman badaniah. Ya, tapi hukumannya lebih berat hukum Taurat, Pak. Kalau hukum kasih kan kasih karunia, Pak. Iya betul. Nah, hukumannya lebih berat. Ya, Potong tangan. Potong Gantung. tangan, congkel mata. Ya, itu memang betul. Nah, itulah yang Mata ditakuti hati Pak maksudnya Yohanes itu, Pak. tadi. Hah? Mata hati maksudnya itu, Pak. Yang dicongkel. Jadi itu yang ditakuti Pak Yohanes tadi karena dia melihat
efeknya itu berat sekali loh. Itu, Pak. Lalu Yesus berkata, jangankan engkau apa, hanya engkau melihat itu, kamu sudah berzina dengan wanita itu. Nah, kalau berzina, ya bukan saya katakan tidak no problem ya, bukan tidak saya katakan no problem. Ketika perempuan yang berzina, maka Yesus berkata, siapa Anda yang tidak berdosa lemparlah. Ada orang yang berani enggak? Enggak ada. Maka Yesus berkata, pulanglah dan saya tidak menghukum Anda. Jadi soal hukum badani itu bisa ditebus dengan berbagai cara juga, dengan materi dan segala macam. Hukum kasih mana bisa ditebus selain darah Yesus. darah Yesus. Maka murah memang. Nah, sebenarnya kita pikir lebih gampang, lebih berat hukum Taurat karena memang ya nanti saya dari mana saya ambil kerbau, sapi. Nah, kalau hukum kasih ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ada yang sanggup? Enggak ada yang sanggup mengasihi Tuhan seperti mengasihi dirinya sendiri. Contohlah Pak Yohanes. Ya kan Pak? Waktu diisukan rusuh pertama corona, apa yang terjadi? Semua orang borong barang dari supermarket. Ya kan Pak Yusuf? Iya, benar Pak. Kami timbun beras sampai seperti di Jakarta itu toko ndak mau jual beras, cukup satu guni. Nah ini kenapa? Karena itu tadi ketakutan itu. Nah kalau kita sampai dihukum perjanjian baru, apa katanya di situ? Jangan engkau khawatir, burung di udara dipelihara dan segala macam. Waduh. Jadi apa nggak boleh khawatir? Lalu pertanyaan, pernah nggak Pak Yusuf khawatir? Sering, Pak. Pernah kan, Pak? Sering, Pak. Sering, kalau setiap hari. Iya, Pak. Tetapi kalau udah diserahkan sama Tuhan Yesus, sudah selesai, Pak. Nah, itu dia tadi. Pernah si Yusuf kalau diundang temannya berjalan bagi dia 1 mil, pernah Yusuf berjalan 2 mil? Tidak. Enggak lah. Waktu kebodohan. Nah, padahal hukum kasih menuntut itu. Pak Yohanes, kalau saya mengundang Bapak berjalan bagi saya 1 mil, berjalanlah 2 mil, Pak. Jadi, nah ini dia memang hukum kasih ini berat. Tetapi hukum Taurat yang menebus kita adalah diri sendiri, usaha dan diri sendiri. Nah, di hukum kasih yang menebus kita adalah Kristus. Cukup satu hal, percaya kepada Kristus. Itu saja. Cuman masalahnya lagi ada. Yesus berkata, Bapakku di surga bekerja dan kamu juga sekarang bekerja. Maka pergilah, jadikan semua bangsa murid. Yohanes sudah menjalankan itu. Pak, Pak Jibuang. Ya, oke, Pak. Teringat saya yang, jadi kalau kita ke showroom, apa yang kita bilang, Pak? Kalau orang seberang kan, kalau orang seberang kan ada dibilangnya, Pak, astagfirullah katanya, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Aduh. Ya, mungkin biasa aja, Pak. Biasa aja, syukur. Biasa aja. Iya, biasa aja lagi. Enggak, kalau kayak gini salah, Pak. Kalau gini, Pak. Indah kali ciptaanmu Tuhan, terpujilah namamu, gitu, Pak. Seperti kita seperti kita ngelihat bunga, Pak. Seperti kita melihat bunga yang mekar, gitu kan. Kita puji nama Tuhan, gitu. Tergantung kondisinya ya, memang bagus juga, memang itu karena mengagumkan ciptaan Tuhan. Ya. Itu dia bisa aja. Cuman masalahnya adalah ya ketika berhadapan dengan itu ya saya sampaikan kepada kita tidak ada, ya maaf kata ya, kalau berhadapan dengan itu Pak Yusuf, tidak ada guru sekolah minggu, tidak ada mahasiswa teologi, tidak ada sintua, tidak ada. Saya katakanlah kalau Pak Yohanes ya mungkin ya ada dia, mungkin kalau seperti ya kita saya juga nggak ada dosen di situ, nggak ada dosen di situ. Nggak ada di situ dosennya, Pak. Nggak ada. Kalau pasti normal ya, Pak. Pasti dia berkata, ih bagus juga ya, kan begitu.
Itu ya memang begitu yang terjadi ya, itu dia. Nah, itu hukum kasih. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah itu menjadi dosa bagi kita? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena kadang juga tidak secara sengaja, tidak mungkin ya. Kalau saya datang di situ lalu saya pakai apa namanya ya tutup mata, Pak. Itu namanya tidak benar juga lah. Tidak benar. Jadi itu jadi prinsip tadi. Nah, firman Allah adalah Alkitab yang bersifat dinamis, dan yang kelima, Alkitab buku yang terlaris nomor 1 di bumi. Nah ini dia, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan hanya sekedar koran, tetapi dia adalah firman Tuhan yang sempurna. Terbukti kalau penduduk bumi hampir 7 miliar, mungkin yang sudah memiliki Alkitab, megang Alkitab itu mungkin sampai 4 sampai 5 miliar. Mungkin kita berkata, Rusia itu komunis, mana ada komunis di situ? Mereka punya Tuhan ya, karena mereka gereja-gereja yang ortodoksi. Nah, sebentar lagi kita siap, memang itu juga sudah mau siap. Jadi ini yang terakhir. Nah, Alkitab, ya, besok kita selesaikan. Nah, Alkitab yang pertama adalah ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Ditulis oleh sekitar 40 generasi. Final penulisan abad keempat Masehi. Ditulis pada tempat dan waktu yang berbeda. Itu istimewanya Alkitab. Tidak sekaligus ditulis lalu dikasih ini, baca, opung. Oh, enggak ada seperti itu kita. Ditulis pada tempat dan waktu yang berbeda. Itu dia. Nah, bagaimana sistem kepercayaan dalam Alkitab? Percayaan apa itu sistemnya? Di mana caranya? Alkitab itu adalah konsisten. Ya, konsisten Alkitab, tak pernah berubah. Ajaran Alkitab adalah konsisten, tidak kontradiktif, etika absolut, dan bukan situasi. Alkitab tidak tunduk kepada etika yang absolut dan bukan etika absolut dan bukan situasi. Artinya di situ etika absolut itu adalah iya kalau iya, tidak kalau tidak. Bukan dalam situasi dan kondisi. Oh, kalau saya senang, saya berdoa, saya bergereja. Kalau tidak move saya, maka saya di rumah. Oh, Alkitab tidak seperti itu. Dia adalah absolut. Berlaku dimanapun berada. Nah, dimanapun berada. Lalu pertanyaan, kalau kita berada di tempat dosa, harus juga ikut Alkitab. Tuh kan? Nah, yang kedua, koheren. Artinya apa? Ke-66 kitab dalam Alkitab merupakan kesatuan yang utuh. Utuh dia. Jadi tidak ada unsur kontradiktif di dalamnya, pertentangan nggak ada. Dan yang ketiga, komprehensif. Alkitab dapat menjawab seluruh persoalan kehidupan manusia. Dan yang keempat, kongrun. Alkitab bukan ajaran dongeng dan mitos. Artinya kongrun itu adalah ibarat matematik ya. Kongrun itu artinya dua bidang yang sama itu adalah kongrun. Artinya di situ adalah dua bidang yang sama itu adalah dimanapun di bawah bidang yang sama itu tetap sebangun, tidak bisa berubah. Nah, contoh persegi empat dua bidang yang sama, kemanapun dia dibawa yang dua bidang itu ya sebangun mereka, tidak ada perbedaan. Artinya Alkitab itu kemanapun dia dibawa tetap the best, tetap firman Tuhan. Kalaupun kita hanya mengenal satu ayat Alkitab, itu juga firman Allah. Karena memang tadi dikatakan bahwa Alkitab itu merupakan kesatuan yang utuh.
Ya, makanya kadang kalau sering juga ya, mungkin ya seringkali kalau kita mendengar khotbah, ya Tuhan, umpamanya terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan dikatakan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Loh, kok sebagian? Bukankah Alkitab itu satu ayat Alkitab berarti sudah mewakili seutuhnya Alkitab. Jadi, itulah pelajaran kita pada sore hari ini. Ya, oke. Jadi sampai di sini kita. Selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore menjelang malam. Kami bersyukur, terima kasih seluruh waktu dan kesempatan yang sudah kami pergunakan untuk proses belajar daring. Kami juga menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam proses pembelajaran ini. Tetapi kami bersyukur kami dalam kondisi pandemi ini, kami masih Tuhan beri izin, mengizinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kami juga mau ya Tuhan, dan kami mohon Tuhan, biarlah juga Engkau menyertai kami dan pembelajaran ini, sehingga kami sebagai orang Kristiani yang percaya kepadamu, kami memiliki beban untuk berapologetis dalam membela dan mempertahankan iman kami di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia ini, apalagi dan terlebih dalam situasi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan, seluruh kami yang sudah hadir, Pak Yohanes, Pak Irwan, Pak Yusuf, Pak Sibarani, dan semuanya yang belum hadir juga, Engkau sertai mereka, Engkau pimpin mereka Tuhan. Sehingga besok kami bertemu kembali pada jam dan waktu yang sama, dan nama Yesus dipermuliakan. Sepanjang malam ini kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami segala pencobaan, mara bahaya, bahkan maut. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Oke. Amin. Amin. Shalom. Amin. Shalom, Pak. Amin.